Sehat Reproduksi bersama saya, Olivia Laksmana. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi yang makin meningkat di Indonesia, terutama kasus ibu hamil dengan COVID-19. Di Indonesia kali ini angka pandemik COVID-19 sangat meningkat tajam. Nah, khususnya untuk ibu hamil bergejala COVID-19 sesak, berat, bahkan sampai kematian juga meningkat. Untuk yang sedang hamil ataupun menyusui, jangan khawatir, tetap kita lakukan pencegahan. Yang pertama, protokol kesehatan pastinya 5M, dan juga kita harus mulai berolahraga. Meskipun sedang hamil, tetap boleh olahraga loh. Nah, yang paling penting adalah vaksinasi. WHO dan POGI itu sudah menyarankan vaksinasi pada pasien hamil, pada ibu hamil. Memang kriteria yang pertama khususnya kita pada ibu hamil yang beresiko tinggi, berusia lebih dari 35 tahun, ibu hamil dengan mempunyai riwayat resiko tinggi, misal hipertensi atau tekanan darah tinggi, ataupun diabetes mellitus. Nah, ini semua akan mendampakkan COVID-19 di ibu hamil menjadi lebih berat. Makanya lebih baik kita vaksinasi, karena dampak yang disebabkan vaksinasi itu akan membuat gejala COVID-19 ini lebih rendah. Jadi nggak usah takut. Jadi pasien hamil setelah divaksinasi memang kadang-kadang ada gejala tambahan, misal nyeri atau demam setelah vaksinasi. Itu jauh lebih ringan dibandingkan ibu hamil tanpa vaksinasi yang akan terkena COVID-19. Vaksinasi memang disarankan untuk 3 kategori. Yang pertama, ibu hamil dengan risiko tinggi, dengan usia lebih dari 35 tahun, mempunyai hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, itu sangat kita anjurkan untuk vaksinasi. Dan kategori kedua, pada ibu hamil yang mempunyai paparan atau exposure tinggi. Misal pada tenaga medis yang memang dia sedang hamil dan sering bertemu dengan orang ataupun pasien yang terkena COVID-19, itu pastinya akan mempunyai risiko yang lebih tinggi. Atau mungkin pasien-pasien yang memang kerja di perkantoran, sering bertemu orang, itu disarankan untuk vaksinasi. Dan untuk yang ketiga, ibu hamil dengan risiko rendah, tapi mereka sudah teredukasi dengan pentingnya vaksinasi ini, dan mereka benar-benar mengerti pentingnya vaksinasi ini untuk mencegah COVID-19. Seperti itu. Untuk ketiga kategori ini sangat kita sarankan vaksinasi. Nah, apakah vaksinasi ini berbahaya, Dok? Karena kan seperti yang kita tahu, ini vaksinasi baru saja ditemukan. Memang untuk dampak panjangnya kita belum terlalu jelas. Tapi gejala-gejala ikutan setelah vaksinasi biasanya memang agak nyeri, lalu bisa demam, bahkan ada pasien yang sedang program hamil pun mungkin bisa nggak menstruasi, itu bisa, itu tapi cuman hanya terjadi beberapa saat, setelah itu semuanya kembali normal. Buat para ibu hamil yang sudah terkena COVID-19 atau sedang terkena COVID-19 saat ini, jangan berkecil hati, tetap kita harus aware, misal mempunyai gejala batuk atau tenggorokan nyeri, agak demam, itu kita sudah mulai aware apakah memang saya terkena COVID-19. Jadi langsung mulai swab, boleh ke dokter, misal nih memang karena saat ini kita anjurkan dengan telemedicine ya, paling nggak awal pertama lakukan swab, isolasi mandiri, mengenakan masker, dan segera cek di keluarga sekitar apakah memang ada yang juga terkena COVID-19. Hal seperti ini akan mempunyai dampak yang lebih positif karena menyebabkan pasien lebih segera ke dokter dan ditangani dengan baik. Jangan menunggu gejala itu akan makin tambah parah atau terlalu lama karena bisa berdampak buruk. Karena kita dengan sesegera mungkin mengatasinya, itu akan membuat kesehatan ibu makin meningkat dan juga mengurangi resiko terjadinya prematuritas pada janin. Jadi segera yang pertama mungkin yang di rumah kita bisa berikan paracetamol untuk demam, juga kita bisa minum vitamin C ataupun vitamin D3. Itu untuk awal-awal, tapi ketika gejala itu makin berlanjut, segera kontrol ke dokter Anda, boleh dokter sekitar, puskesmas, ataupun dokter kandungan Anda. Nah,
Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Selain isolasi mandiri untuk gejala ringan, kita bisa isolasi mandiri di rumah dengan disertai obat-obat yang telah diberikan kepada dokter. Nah, apabila terjadi perburukan, misal sesak makin berat dan juga pergerakan janin makin tidak ada, atau mungkin ada ketuban pecah atau perdarahan, itu langsung segera ke rumah sakit. Nah, untuk pada pasien dengan komorbid yang tinggi, misal diabetes mellitus, obesitas, tekanan darah tinggi, memang disarankan setiap harinya bisa konsul online ke dokter keluarga ataupun petugas kesehatan setempat. Buat yang sedang hamil, lagi program hamil, ataupun yang sedang berjuang dengan COVID-19, jangan patah semangat ya. Terus minum vitamin, istirahat yang cukup, positive thinking, dan selalu bersyukur, berdoa, dan jangan lupa bahagia. Buat kalian yang masih pengen ikutin video-video selanjutnya atau mungkin pengen topik-topik yang khusus, boleh komen ya di bawah. Jadinya kita bisa langsung bahas. Saya Olivia Laksmana, salam sehat. Stay safe, stay healthy.